warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lagi harus balik dari kampung ke Jakarta, ke rumahnya masing-masing, semoga semuanya diberikan keselamatan, sehat walafiat dan keberkahan tentunya, karena setelah berlebaran bersilaturahmi dengan keluarga besarnya di kampung halamannya, insya Allah itu membawa manfaat sekali. Baik, kita ketemu lagi bersama Zen dan keluarga. Alhamdulillah, kita menuju Serang, Banten, dari Lebak ke Serang, yang tujuannya dari bukan, yaitu ziarah ke orang tua almarhum almarhumlah Abah Haji Tubugus Ghazali bin Haji Nawawi, dan ke Abah Gede tentunya ke Haji Nawawi bin Haji Asif bin Haji Raham di Kampung Sambi Growong, Desa Sukawana, Serang, Banten. Kita nanti akan masuk tol dan insya Allah keluar tol Serang Timur. Sekedar mengingatkan, hidup perjalanan butuh bekal yang amat sangat banyak, tidak sedikit. Orang dari kampung pulang lagi kembali ke Jakarta yang kantongnya sudah menipis, sudah cekak. Tenang, karena niat Anda silaturahmi dan juga ada sebagian yang berziarah, itu akan membawa hikmah dan manfaat yang luar biasa, terlebih khusus rezeki yang tidak pernah putus. Insya Allah dalam perjalanan kita menuju ziarah, jikalau kita niatkan dengan sebaik-baiknya, kita luruskan perjalanan kita dengan niat hanya semata-mata mencari keridhaan Allah melalui wasilah berziarah, bersilaturahmi, dan pastinya manfaat dan hikmahnya teruntuk kembali kepada diri kita masing-masing. Baik untuk mencapai derajat orang-orang yang bertakwa, kita sambil ngobrol, sambil asik di dalam kendaraan, tentu saya juga dan keluarga mohon doanya semoga diberikan keselamatan menuju ziarah ke Abah, orang tua kami, keramat di dunia. Insya Allah mudah-mudahan kabul hajat, dan semuanya juga yang menyaksikan video ini dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa sedikit info dari Al-Qur'an, surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134. Oke, next, matikan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran 133 sampai dengan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa, yang meraih ampunan dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang dari Jakarta ke kampung halaman
ya, memberikan THR ke anak, handai tolan, keponakan. Niatkan semuanya itu semata-mata adalah untuk sedekah dan insya Allah membawa berkah. Kenapa demikian? Karena innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Kita memberikan sesuatu, menggembirakan dan membahagiakan orang lain tentu dengan niat yang ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah, membahagiakan hati orang lain dengan memberikan 1%, 2%, 1.000, 2.000, bahkan lebih dari itu, Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk kategori orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah seluas langit dan bumi dan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasannya dua kondisi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dikias dengan kondisi baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan rajin maupun malas, baik dalam keadaan senang maupun susah. Luar biasa, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa mereka yang mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Guys, kita iklan sejenak, ini di tol. Oke, bismillah. Cikande. Ya. Kita masuk gerbang tol Cikande menuju Serang Timur, oke. Lanjut, yang kedua, orang-orang yang mendapatkan ampun dari Tuhannya dan surga yang seluas langit dan bumi, yaitu wal kaziminal ghaidha. Kita menuju Serang, Cilegon, Merak, guys. Mereka yang mampu menahan amarahnya. Bahkan ditafsirkan dalam tafsir Maraghi, orang-orang yang menahan amarahnya padahal ia mampu untuk membalas dan melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang yang telah menyakitinya, namun dia menahannya. Inilah orang yang luar biasa yang mendapatkan ampunan dari Tuhannya dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mampukah kita menahan emosi? Kita belajar, mudah-mudahan ketika seseorang berkendaraan, baik sedang menyetir mobil maupun motor di terik panas, mungkin kecapean, kelelahan, macet, ada mungkin gesekan-gesekan di tengah jalan, mungkin cobaan dan ujian serta rintangan, ada orang yang mengenyakkan hati, tidak menyenangkan, ya. Namun ketika sabar, kita menahan emosi, sekalipun mereka yang menyakiti, inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ampunannya dan surganya. Masya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, mereka yang mendapatkan ampun dari Tuhannya dan surga yang seluas langit dan bumi, wal afina anin nas, mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Setelah menjalani puasa Ramadan full, kita disempurnakan dengan menunaikan zakat fitrah dan berlebaran, berhari raya, yang mana pada intinya kita bisa halal bihalal, saling memaafkan satu sama lain. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasafahani illa ghufira lahum qabla ayatafarraqa. Rawi Ahmad wa Abu Daud. Bahwasannya dua orang muslim yang berjumpa, bertemu, kemudian berjabat tangan, bersalaman, saling memaafkan satu sama lain, melainkan diampun segala dosa dan kesalahan dari keduanya, salahnya berguguran, dosa dan salah hakul adamnya berguguran, berjatuhan, illa ghufir lahum qabla ayatafarraqa. Masya Allah, sebelum dia berpisah, Allah ampuni dosa dan kesalahannya dengan sabab dia mau saling memaafkan. Bahkan begitu pentingnya Islam mengajarkan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, agar manusia
kelak di akhirat tidak termasuk golongan orang-orang yang muflis, yaitu orang yang rugi, yang bangkrut di akhirat. Nanti kelak di akhirat sebagian besar banyak yang membawa mereka dengan pahala sholatnya, zakatnya, sedekahnya, hajinya. Namun ternyata pahala semua ibadah yang ia pernah lakukan di dunia diperuntukkan untuk siapa? Mereka yang pernah dizolimi di dunia. Karena pasti mereka menuntut kalau belum terselesaikan hakul adamnya, hablum minanasnya di dunia, maka orang tersebut menuntut kemudian pahala kebaikannya diberikan dan dilimpahkan kepada orang yang pernah dizoliminya. Namun yang lebih sangat merugikan, ketika sudah habis pahala kebaikannya, maka masih ada hutang, tuntutan dari orang yang pernah disakitinya, maka dosa dan kesan orang yang dizoliminya dilimpahkan kepada orang yang menzoliminya. Sudah pahala kebaikan habis, dilimpahkan lagi kesalahan dan dosanya, maka apa yang terjadi di ending hadis ini, summaturiha finnari, kemudian ia dicampakkan, dijerumuskan ke jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, agar kita terhindar dan tidak termasuk orang yang muflis, yang bangkrut di akhirat, maka mari kita saling memaafkan, baik kesalahan kecil maupun besar, sengaja maupun tak sengaja, lahir dan batin, kita saling bermaafan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Insya Allah 3 golongan inilah ciri orang yang bertakwa dan meraih kemenangan yang nyata. Mudah-mudahan sekilas info dari kami di perjalanan menuju Serang, berziarah ke makam abah kami, diberikan keberkahan, keselamatan. Sampai jumpa kembali. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.